Tapi sejatinya adalah makan sama siapa itu juga lebih penting. Kalau kita makan tapi sama teman yang bukan satu frekuensi dengan kita, makanan itu hanya untuk kita kunyah, kita masukkan, kita selesai di table, kemudian kita cepat keluar. Kan begitu. Tapi kalau kita makan bersama dengan orang yang kita senangi atau kita berikan respect, maka sesungguhnya proses makan itu menjadi proses yang menyenangkan gitu. Makanya disinilah kita mengetahui bahwasanya makan itu penting, tapi dengan siapa engkau makan itu juga lebih penting. Dan Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya ternyata Nabi itu mengajak Ibunda Aisyah bukan hanya karena Nabi itu melibatkan urusan, bukan hanya melibatkan istrinya dalam setiap urusan, tapi Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya Nabi itu satu frekuensi dengan Ibunda Aisyah. Makanya Nabi sampai proses makan pun beliau mengajak Ibunda Aisyah. Karena apa? Karena Ibunda Aisyah telah berhasil menjadi seorang wanita yang betul-betul menyenangkan hatinya Rasulullah SAW. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini berjumpa dan tidak ada tempat kesyukuran kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua di dalam kehidupan itu bisa kita miliki, walaupun Allah bisa memberikan apapun yang kita mau. Terkadang Allah tidak memberikan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, bukan karena Allah tidak mampu. Kecil bagi Allah memberikan kepada kamu, memberikan kepada kalian apa yang kalian mau. Allah tidak memberi apa yang kita mau karena sebagian mungkin apa yang kita inginkan tidak baik pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita paham. Sesungguhnya pemberian Allah di dalam kehidupan kita adalah pemberian yang terbaik karena itu datang dari pilihan Allah. Saya teringat seorang ulama salaf ketika beliau berkata, saya kalau berdoa ketika dikabulkan maka saya bersyukur. Tetapi ketika saya berdoa dan seakan-akan tidak dikabulkan maka saya bersyukur dan bersukacita. Kenapa dia lebih bersukacita ketika seakan-akan doanya tidak dikabulkan? Maka beliau berkata, karena kalau doaku dikabulkan berarti itu pilihanku. Adapun ketika aku berdoa seakan-akan tidak dikabulkan, maka itu adalah pilihan Allah. Dan pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan kita selaku makhluknya. Nah, inilah yang menjadikan kita apapun yang kita peroleh, tim saya, keluarga saya, apapun yang saya miliki, apapun sahabat Khadijah yang dimiliki, apapun yang dimiliki oleh para penuntut ilmu hari ini pada kehidupan kita, maka itulah pilihan Allah. Dan pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik. Yang salah bukan apa yang kita peroleh, tetapi yang salah ketika kita kurang memberikan rasa kesyukuran pada apapun yang kita telah peroleh dan telah kita dapatkan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berupaya betul supaya kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan di dalam jalan kehidupan kita untuk bersyukur kepadanya, karena makna kehidupan sejatinya muncul ketika kita bersyukur kepada Allah dalam setiap jalan kehidupan. Seluruh para penuntut ilmu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, saya teringat kepada apa yang pernah diucapkan oleh Dr. Nauman Alihan di dalam salah satu penyampaian dan penjabaran oleh beliau. Pada waktu itu beliau mengatakan bahwasanya pernikahan itu pada dasarnya kebutuhan yang kita miliki pada pernikahan itu bukan karena mengekspresikan cinta. Karena sesungguhnya cinta itu terkadang mengundang berbagai macam kekecewaan. Sesungguhnya pernikahan itu juga bukan karena semata-mata kebaikan iman yang dimiliki sama seseorang. Karena terkadang ada orang yang sama-sama beriman tetapi belum tentu dia mendapatkan kebaikan pada pernikahan mereka. Pernah nggak kita menjumpai ada orang sama-sama beriman, bertakwa, menjaga diri yang haram, tapi ternyata mereka tidak memperoleh kebaikan pada pernikahan mereka. Terkadang itu kita jumpai. Maka beliau mengatakan bahwasanya di dalam pernikahan itu sesungguhnya yang kita harapkan dan menjadi tujuan pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha. Itu disampaikan di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, yaitu adalah bagaimana kita mendapatkan ketenangan di dalam pernikahan dari seorang suami. Dia mendapatkan ketenangan dari istrinya, sebagaimana sebaliknya istri mendapatkan ketenangan dari suaminya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Makanya kalau ada sebuah pernikahan tidak lagi merasakan arti ketenangan, berarti pernikahan sudah tidak sesuai dengan fungsinya dan tidak lagi sesuai dengan tujuannya.
yang Allah berikan pada syariat pernikahan itu adalah memberikan ketenangan. Nah, inilah yang menjadi harapan kita. Sebenarnya di dalam pernikahan kita itu tidak usah muluk-muluk. Kita tidak usah berharap sebagaimana fulan di dalam pernikahan. Tetapi yang menjadi sebuah harapan kecil tetapi agung pada kehidupan pernikahan kita itu adalah bagaimana di dalam pernikahan kita bisa mendapatkan ketenangan. Itulah yang menjadi harapan setiap orang di dalam pernikahan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya ketenangan itu menjadi salah satu fungsi dan tujuan syariat pernikahan Allah berikan pada kehidupan kita selaku manusia. Maka ketika kita memahami bahwasanya ketenangan merupakan bagian dari sebuah tujuan pernikahan, maka inilah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya ketenangan itu bukan sesuatu yang sifatnya proses. Tapi sesungguhnya ketenangan itu merupakan bagian dari sebuah ketenangan itu bukan bagian dari hasil, tetapi ketenangan itu merupakan bagian dari proses yang panjang. Karena sesungguhnya tidak bisa seseorang langsung mendapatkan ketenangan, kecuali dia telah berusaha bagaimana dia memberikan ketenangan pada kehidupan mereka. Di dalam mereka berumah tangga, di mana ketenangan itu harus dilakukan secara baik dan harus betul-betul diaktifasi oleh support system di antara pernikahan itu. Diaktifkan oleh seorang suami, diaktifkan pula seorang istri. Maka itulah yang menciptakan ketenangan. Makanya kalau kita merenungkan perkataan Abu Darda pernah memberikan wejangan kepada istrinya. Wejangan ini termasuk salah satu wejangan pentingnya Abu Darda kepada istrinya ketika beliau memberikan role pada kehidupan rumah tangga seorang Abu Darda. Kita paham ya, Abu Darda ini seorang ulama besar dari kalangan para sahabat. Beliau dari kalangan Ansor. Dan beliau pernah memberikan wejangan yang sangat betul-betul luar biasa kepada istrinya, di mana wejangan ini luar biasa dan banyak dicatat di kitabnya para ulama. Wejangan yang disampaikan oleh Abu Darda kepada istrinya itu adalah, kalau aku menjadi api, kamu jangan ikut-ikutan menjadi api. Paksakan dirimu menjadi air. Supaya kamu mampu meredam kemarahan yang ada pada diriku ketika menjadi api dengan kemarahan yang bergejolak padaku pada saat aku sedang dalam kondisi bergejolak emosinya. Sama pula ketika kamu lagi menjadi api, aku akan paksakan diriku untuk menjadi air untuk mengademkan, supaya memadamkan gejolak api pada dirimu ketika bergejolak dengan emosi ketika dirimu menjadi api. Kalau kamu tidak paham tentang kaidah ini, maka kita akan berantakan dalam kebersamaan. Wejangan ini kalau kita merenungkan, Masya Allah ya, ini sebuah kata yang singkat, tidak perlu berlembar-lembar, tetapi ternyata kunci kesuksesan pernikahan Abu Darda sampai dibawa hingga Abu Darda meninggal dunia. Sampai Ummu Darda, setelah meninggalnya Abu Darda, beliau tidak mau dilamar oleh laki-laki siapapun setelah sepeninggal Abu Darda, karena salah satu kunci keberkahan keluarga Abu Darda itu adalah mengamalkan apa yang menjadi wejangan seorang Abu Darda kepada istrinya. Yang mana kalau kita breakdown, kalau kita telisik lebih dalam apa yang disampaikan oleh Abu Darda, pada dasarnya Abu Darda itu ingin menyampaikan ini merupakan proses ketenangan. Marah itu wajar, seorang suami marah, seorang istri marah. Yang mana kewajiban terbesar ketika kita mendapati gejolak suami atau istri kita dalam kondisi fitrahnya berada pada kemarahan, yaitu menjadi api, supaya menciptakan satu muara ketenangan. Disitulah kita akhirnya paham bahwasanya ketenangan itu bukan satu proses, tapi ketenangan itu merupakan ketenangan itu bukanlah hasil, tetapi ketenangan itu hasil, bukan proses. Dia merupakan sebuah proses yang panjang dan akhir dari proses itu adalah, dan itulah yang menjadikan kita kenapa di dalam proses berumah tangga, saya teringat apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Utsaimin, dalam berumah tangga itu proses belajar yang tiada henti. Lan natawaqqaf fil ilm. Sesungguhnya kita tidak akan pernah berhenti pada ilmu ketika kita sudah menikah. Setiap hari kita belajar. Suami belajar dari istrinya, istrinya belajar dari suaminya setiap waktu. Suaminya belajar menyelaraskan akalnya kepada dalil sebagaimana istri menyelaraskan perasaannya kepada setiap syariat. Maka disitulah yang menjadi sebuah kunci dari perjalanan kita menuju kepada sebuah perkara yang kita inginkan di dalam tujuan syariat pernikahan, yaitu adalah bagaimana ketika kita mendapatkan ketenangan. Sekali lagi, yang menjadi sebuah dasar dan basic pernikahan disyariatkan dalam kehidupan kita
adalah menciptakan muara ketenangan pada kehidupan seorang laki-laki dan perempuan. Makanya ini juga menjadi sebuah perenungan panjang untuk kita. Kalau ada orang yang mereka tidak taat kepada Allah, bermaksiat, mereka bisa merasakan ketenangan karena mereka paham tentang kaidah ini. Harusnya orang yang menjadi penuntut ilmu, orang yang menjadi pencinta ilmu, harusnya lebih layak untuk menjadi orang yang merasakan ketenangan. Dan itu harus dilakukan secara suportif dan harus dilakukan secara aktif oleh kedua belah pihak supaya memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita paham. Sekarang mari kita bahas pada halaman 20. Di sini kita harusnya paham, untuk memberikan ketenangan pada kehidupan berumah tangga tentunya ada sebuah komitmen dan kewajiban yang harus ditunaikan. Ketenangan tidak akan diperoleh kalau seorang istri tidak memenuhi komitmen dan kewajiban. Seorang suami juga tidak akan mendapatkan ketenangan kalau dia tidak melaksanakan komitmen dan kewajiban. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya kewajiban dan komitmen itu beriringan dengan sebuah hasil yang bernama ketenangan. Kalau suaminya terus, maka tidak akan berhasil menciptakan ketenangan, karena ketenangan itu tidak bisa dilahirkan dari satu kaki yang pincang. Tapi ketenangan itu bisa didapatkan dari dua kaki yang berjalan secara harmonis. Istri tidak akan mendapatkan ketenangan kalau dia hanya melaksanakan komitmen dan kewajiban, suaminya tidak melaksanakan kewajiban dan komitmen. Maka inilah yang menjadikan kita paham apa yang harus dilakukan supaya kita layak menjadi keluarga yang meraih ketenangan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang bersamanya. Itulah syariat tujuan pernikahan. Makanya tidak muluk-muluk kalau seorang wanita itu dicap sebagai wanita yang solihah, bukan panjangnya jilbab, bukan panjangnya sholat, bukan lamanya puasa, tapi ketika wajahnya menyenangkan. Laki-laki dipandang baik, bukan ketika banyak tahajudnya, tapi dia baik kepada keluarganya. Dan itulah yang menjadi sebuah komitmen di dalam pernikahan. Sekarang di sini ada sebuah riwayat yang akan kita baca. Riwayat ini datang dalam riwayat Muslim. Ini merupakan sebuah riwayat yang sahih dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dititipkan Ummu Sulaim kepada Rasulullah di waktu masih belia. Sahabat Anas bin Malik merupakan sahabat yang melihat bagaimana profilnya Nabi di dalam rumah. Seorang sahabat yang sejatinya melihat bagaimana dadanya Rasulullah itu terdapat bekas jahitan dari apa yang dilakukan malaikat pada waktu Nabi masih dalam kondisi belia ketika dibedah dadanya. Maka Anas karena dia menjadi pembantunya Rasulullah SAW, menjadi khadimnya Rasulullah SAW, itulah yang direkam oleh Anas. Berarti kalau keluarga punya pembantu itu hal yang wajar. Itu merupakan salah satu di antara komponen untuk meringankan tugas rumah apabila kita memang pada kondisi membutuhkan dan memang kondisinya selayaknya ada pembantu yang ada di dalam rumah kita. Karena Rasulullah SAW sendiri pun memiliki pembantu. Beliau memiliki pembantu dan di antara pembantu Rasulullah itu ada yang bernama Sauban, ada yang bernama Anas bin Malik. Anas itu memiliki tetangga Persia, seorang tetangga Persia. Maka tetangga Persia yang dimiliki oleh Anas bin Malik ini pandai memasak. Satu waktu dia memasak lalu datang mengundang Nabi. Lalu ketika undangan itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka Nabi memberikan sebuah respon. Wahadihi li Aisyah. Apakah undangan ini juga untuk istriku Aisyah? Ini disampaikan oleh Rasulullah. Maka tetangga Persia mengatakan kepada Nabi, maaf ya Rasulullah, bahwasanya tidak, ini undangan hanya untuk dirimu. Mungkin tetangganya hanya memasak untuk 1 dan 2 orang. Makanya dia mengatakan kepada Nabi, undangan ini khusus untuk Rasulullah SAW dan tidak mengundang Ibunda Aisyah. Setelah Nabi mendapati bahwasanya undangan itu tidak berlaku untuk Ibunda Aisyah, maka Nabi menampik undangan tersebut. Nabi lalu berkata, kalau begitu saya tidak bisa memenuhi panggilan undanganmu. Karena Rasulullah tidak mendapati Aisyah dipanggil dan diundang pada saat itu. Lalu laki-laki Persia itu di lain waktu mengundang kembali Nabi dan Nabi berkata, wahadihi li Aisyah.
apakah ini juga undangan untuk berlaku kepada Aisyah? Lalu laki-laki pada saat itu kembali mengatakan tidak pada undangan yang kedua. Maka Rasulullah mengatakan, maaf, tidak, saya tidak bisa memenuhi panggilanmu. Lalu pada beberapa waktu kemudian, yaitu laki-laki itu mengundang kembali Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kembali menjawab dengan redaksi yang sama. Apakah undangan ini juga untuk istriku Aisyah? Maka laki-laki Persia itu mengatakan, iya ya Rasulullah, untuk Aisyah juga. Maka langsung Rasulullah bangkit, lalu mengundang Aisyah, lalu mereka berdua datang ke rumah Persia. Orang Persia yang mengundang beliau dan menjamu beliau. Di sini, sebelum kita menyampaikan tentang ini, tentunya saya akan ulang kembali sebuah kaidah yang sering saya sampaikan, bahwasanya ketika seorang wanita menjadi istri bagi suaminya dan suami menjadi istri bagi istrinya, maka kewajiban kita bukan hanya menjadi suami dan istri, tapi menjadi kewajiban kita menjadi kekasih, menjadi partner, menjadi bapak atau ibu dari anak-anak pasangan kita. Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim ini memberikan contoh bahwasanya Nabi pada saat itu berfungsi dan menjalankan tugasnya menjadi partner bagi Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia ingin bahwasanya Aisyah itu dilibatkan dalam proses undangan itu. Tentunya para ulama juga sudah menyampaikan di dalam pembahasan, memang tidak setiap perkara memang harus melibatkan seorang wanita ketika pada kondisi-kondisi yang memang tidak sesuai dengan fitrahnya seorang wanita. Makanya Nabi ketika membahas tentang strategi perang, membahas tentang urusan-urusan besar yang harus segera dituntaskan, maka Nabi tidak melibatkan istrinya, tapi Nabi melibatkan para sahabat-sahabatnya. Tapi dalam urusan dan pada kondisi-kondisi tertentu, ketika di situ merupakan perkara yang ada kaitannya dan ada irisannya dengan wanita, maka Rasulullah SAW selalu memprioritaskan wanita untuk menjadi bagian dari kehidupan beliau dan menjadi partnernya beliau pada perkara-perkara yang sejatinya memang di situ wanita bisa beririsan dengan masalah itu. Ingat ya, ini yang kita harus paham. Jadi tidak semuanya perkara seorang wanita dilibatkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah ketika dalam kondisi perang, dalam kondisi penting, misalkan membahas tentang hijrah dari Mekah ke Madinah, bersama siapa Rasulullah harus hijrah, maka Nabi pada saat itu tidak menyampaikan dan tidak melibatkan istrinya. Istrinya cukup tahu hasil apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tapi dalam perkara-perkara yang sifatnya ada irisan, yang berkaitan tentang fitrahnya seorang wanita, maka Rasulullah SAW melibatkan dan menempatkan istrinya menjadi partnernya beliau dalam perkara-perkara yang bisa melibatkan seorang wanita. Disitulah kita harus paham. Sebagian ulama mengatakan makna qawam itu salah satunya adalah seorang suami yang tahu bagaimana membagi peran kepada istrinya, ya, di mana peran yang harus dijalankan oleh istrinya. Dan mana peran yang tidak perlu istrinya melampaui batasan fitrah yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Hilangnya keqawaman itu biasanya sifat baik laki-laki itu kan disebut qawam. Kalau seorang laki-laki qawam itu salah satu indikatornya, para ulama itu mengatakan ketika dia sudah tidak bisa mengendalikan istrinya, di mana harus berada. Sehingga dalam setiap perkara yang dilakukan oleh suaminya, maka istrinya selalu hadir dalam setiap perkara itu. Karena sang suami tidak kuat untuk menahan bagaimana keinginan yang dimiliki oleh istrinya. Akhirnya mengambil seluruh perkara yang sejatinya itu merupakan perkara yang fitrahnya untuk laki-laki, bukan fitrahnya untuk perempuan. Dan disitulah salah satu di antara tanda ketidakbaikan. Makanya uniknya, saya pernah membaca dalam satu riwayat yang sahih. Salah satu di antara tanda akhir zaman itu adalah ketika wanita ditaati oleh suaminya. Ini ada sebuah kata Rasulullah. Jadi tidak akan muncul hari kiamat sampai kamu akan dapati bahwasanya wanita lebih ditaati oleh suaminya daripada istri mentaati suaminya. Tidaklah ini terjadi kecuali adalah karena kekawamahan yang hilang. Jadi kekawamahan yang hilang itu menjadikan akhirnya apa? Akhirnya setiap perempuan menganggap emansipasi itu betul-betul harus terjadi pada kehidupan berumah tangga. Dan banyak perempuan yang selalu memiliki sebuah cara pandang yang kurang benar. Pokoknya apapun yang dilakukan sama suami saya harus tahu. Padahal bukan begitu. Karena memang fitrahnya laki-laki tidak sama dengan perempuan. Allah memberikan berbagai macam ranah wilayah
antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, ada orang yang mengatakan semua harta yang dimiliki sama suami saya harus tahu. Bahkan 1 rupiah pun yang keluar dari kantongnya saya harus tahu. Padahal tidak semacam itu syariatnya. Makanya inilah yang menjadikan kita paham. Sekali lagi, kalau kita mendapati seorang laki-laki itu qawwam, laki-laki yang qawwam itu maknanya banyak. Jangan sampai kita nggak ngerti definisi laki-laki qawwam. Satu waktu saya ingin membahas arti qawwam menurut para ulama itu apa sih, supaya kita betul-betul ngerti. Arti qawwam itu salah satunya adalah dia tahu meletakkan irisan-irisan perkara yang betul-betul untuk dirinya sebagai laki-laki, dan mana irisan-irisan yang betul-betul di situ ada seorang wanita yang harus dia berikan bagian pada wanita, pada istrinya untuk mengambil peran itu. Dan itulah sisi letak keqawwamahan seorang laki-laki. Jangan seorang perempuan offset karena akan menciptakan kerusakan, dan janganlah laki-laki ketika mendapati istrinya offset dia mendiamkan. Dia tidak semprit peluit untuk mengingatkan istrinya ketika sudah offset. Kalau istrinya sudah offset didiamkan, padahal dia yang punya hak untuk mensemprit atau meniupkan peluit ketika istrinya offset, disitulah tanda kekurangan berkahan seorang keluarga, satu keluarga, ketika istrinya sering melakukan perkara offset tetapi suaminya mendiamkan. Ini yang kita harus paham. Sekarang Rasulullah SAW pada satu kondisi ini, bahwasanya Nabi SAW itu melibatkan Ibunda Aisyah dalam perkara-perkara yang sejatinya beririsan dengan kehidupan seorang wanita, yaitu adalah kehidupan makan, kehidupan dijamu. Karena ini merupakan bagian dari irisan yang memang sesuai dengan fitrahnya wanita. Bahwasanya irisan wanita itu kan dekat dengan makanan, dekat dengan perhiasan, dekat dengan hadiah, itu irisan kaum wanita. Rasulullah SAW sebagai laki-laki paling qawwam di atas muka bumi ini, Rasulullah tahu bahwasanya ini merupakan perkara yang beririsan dengan seorang wanita, dan Rasulullah ingin supaya beliau pada urusan yang sifatnya itu perkara mubah, di situ melibatkan istrinya. Karena pada perkara ketika diundang makanan itu memang perkara yang menyenangkan bagi seorang wanita. Makanya ketika undangan pertama kali datang, lalu Rasulullah mengerti Aisyah tidak ikut dipanggil, yang kedua kali Rasulullah dipanggil tetapi juga tidak mengundang Aisyah, Rasulullah menolak. Karena beliau ingin menyampaikan kepada laki-laki Persia itu bahwasanya kalau mengundang saya sama istri saya. Karena saya satu paket nih, kalau masalah-masalah yang menyenangkan semacam ini, istri saya pun berhak untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dari perkara yang mubah. Dan itu diperbolehkan. Dan itu merupakan sebuah bagian dari sebuah proses penghargaan seorang suami kepada istrinya. Bahwasanya dia membawa istrinya pada perkara irisan yang sejatinya di situ ada fitrahnya wanita, dan disitulah letak penghargaan akan terasa bagi wanita ketika dia diajak dalam perkara-perkara semacam itu. Istri juga tidak terbebani dengan banyak hal pada perkara yang melibatkan dirinya, karena sesuai dengan fitrah kejiwaan seorang wanita, dia merasa nyaman, dia merasa lapang, dan ada banyak kebaikan yang didapatkan setelah memenuhi undangan makanan tersebut. Dan secara tidak langsung bisa menjadi booster kembali ketika balik ke rumah dengan seluruh beban dan kewajiban yang harus dia tunaikan. Ini yang kita harus mengerti. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya Rasulullah mengajak Ibunda Aisyah. Rasulullah pun tahu bahwasanya keluarnya Ibunda Aisyah dari rumah itu juga merupakan salah satu bentuk hiburan untuk Ibunda Aisyah. Walaupun kita tahu ya sebaik-baik tempat bagi wanita itu di rumah, tetapi kita juga harus mengerti bahwasanya seorang wanita membutuhkan space lain selain dinding rumahnya untuk mendapatkan pahala dalam perkara mubah yang tidak bertentangan dan bermaksiat kepada Allah bersama dengan pintu surganya, yaitu adalah suaminya. Dan ini merupakan salah satu perkara yang sejatinya dilihatkan oleh Nabi. Nabi itu tahu nggak kalau rumah itu merupakan tempat terbaik untuk seorang wanita? Nabi tahu. Tapi Nabi mengajak istrinya untuk memenuhi undangan laki-laki Persia. Karena di situ ada sebuah kebahagiaan seorang wanita ketika dia diundang bersama dengan suaminya memenuhi undangan makan dari laki-laki Persia yang pandai memasak. Itulah hal-hal kecil yang terkadang memiliki makna besar. Istri saya suka berkata, ada banyak hal kecil tetapi bermakna besar bagi perempuan. Kadang-kadang perkara itu bagi laki-laki kecil, tapi bagi perempuan itu dampaknya besar.
Salah satunya penghargaan dia kepada istrinya ketika dilibatkan dalam perkara-perkara yang sifatnya menyenangkan. Nah, ini pula yang menjadikan kita akhirnya memahami betul, melibatkan istri kita di dalam setiap urusan kita. Yang sejatinya urusan itu memang fitrahnya seorang wanita, maka ini menjadi sebuah keutamaan seorang laki-laki. Dan itu menunjukkan rasa qawamnya. Rasa qawamnya dia sebagai laki-laki yang tahu dia melibatkan istrinya pada perkara-perkara yang tidak membebankan bagi wanita. Maka inilah salah satu di antara kepintaran atau tanda kecerdikan seorang laki-laki itu memahami tentang hal-hal kecil yang bisa jadi luput dari perhatian dirinya, bisa jadi luput dari apa yang dia lihat, tapi ternyata memiliki makna yang besar bagi kehidupan seorang wanita. Nah, itulah sejatinya yang dilihatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, makanya ini pula yang menjadikan kita akhirnya selalu meminta kepada Allah supaya kita ini diberikan oleh Allah sebagai seorang laki-laki, diberikan oleh Allah kemampuan untuk terus membaca apa yang bisa kita baca dari istri kita, sebagaimana istri juga bisa membaca suaminya. Rasulullah itu tahu. Rasulullah tahu kalau Ibunda Aisyah diundang, ini senang dia. Makanya Nabi ingin sekali memberikan message, ingin sekali memberikan pesan kepada laki-laki Persia, undang juga Aisyah. Undang juga Aisyah. Tetapi walaupun undangan yang pertama, undangan yang kedua laki-laki Persia itu mungkin gagal untuk memahami message yang disampaikan Nabi, akhirnya pada undangan yang ketiga baru paham. Makanya itu yang harusnya menjadikan kita juga akhirnya paham bahwasanya ini pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Menyenangkan istri pada perkara-perkara yang menyenangkan dan melibatkan mereka dalam perkara-perkara yang sesuai dengan fitrahnya merupakan bagian dari sebuah keimanan. Ini yang pertama. Yang kedua, riwayat ini mengajarkan kepada kita tentang satu perkara yang penting. Makan itu penting, tapi ada sebuah perkara yang baik. Makan itu terpenting, tapi yang lebih penting itu makan sama siapa. Karena memang makanan itu penting. Tapi sejatinya adalah makan sama siapa itu juga lebih penting. Kalau kita makan tapi sama teman yang bukan satu frekuensi dengan kita, makanan itu hanya untuk kita kunyah, kita masukkan, kita selesai di table, kemudian kita cepat keluar. Kan begitu. Tapi kalau kita makan bersama dengan orang yang kita senangi atau kita berikan respect, maka sesungguhnya proses makan itu menjadi proses yang menyenangkan gitu. Makanya disinilah kita mengetahui bahwasanya makan itu penting, tapi dengan siapa engkau makan itu juga lebih penting. Dan Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya ternyata Nabi itu mengajak Ibunda Aisyah bukan hanya karena Nabi itu melibatkan urusan, bukan hanya melibatkan istrinya dalam setiap urusan, tapi Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya Nabi itu satu frekuensi dengan Ibunda Aisyah. Makanya Nabi sampai proses makan pun beliau mengajak Ibunda Aisyah. Karena apa? Karena Ibunda Aisyah telah berhasil menjadi seorang wanita yang betul-betul menyenangkan hatinya Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya Rasulullah itu menjadi teman yang menyenangkan. Anis itu teman yang menyenangkan bagi Rasulullah SAW. Ketika Ibunda Aisyah betul-betul menjadi wanita yang sangat menyenangkan untuk Rasulullah, maka sampai urusan makan pun Rasulullah itu memperhatikan Ibunda Aisyah. Sampai betul-betul memperhatikan Ibunda Aisyah. Karena Nabi itu tahu, makan itu penting. Nabi juga tahu laki-laki Persia itu makanannya sedap, makanannya lezat. Makan itu penting, tapi sama siapa makan itu juga lebih penting juga. Yang ditunjukkan oleh Nabi. Karena Nabi mendapati tidak bersama Aisyah, padahal makan sama Aisyah itu sejatinya banyak perkara kebaikan yang didapatkan oleh Nabi. Karena Ibunda Aisyah itu menjadi teman yang menyenangkan bagi Nabi, maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang suami dan istri itu harusnya menjadi teman yang menyenangkan untuk berbicara. Makanya betul kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada persahabatan yang paling indah di atas muka bumi kecuali persahabatan seorang suami dan istri. Ya, betul ya Bu ya. Ya. Jadi tidak ada persahabatan yang paling indah itu kecuali persahabatan suami istri. Ya kalaupun ada kecewa, ada kadang-kadang bertengkar, wajar. Karena memang persahabatan juga naik turun gelombang di dalam persahabatan. Tapi Imam Ibnu Katsir itu mengatakan persahabatan yang paling indah itu persahabatan suami istri. Ngobrolnya jadi enak, ngopi jadi enak, ngantar anak juga jadi enak. Apapun yang dilakukan itu menjadi nikmat.
Dan itulah yang diperankan oleh Ibunda Aisyah. Jadi Ibunda Aisyah itu betul-betul menjadi seorang wanita yang menyenangkan bagi Rasulullah. Makanya ketika Ibunda Aisyah menjadi wanita yang menyenangkan hati Nabi, dalam perkara makan pun yang teringat oleh Nabi itu ya adalah istrinya. Makanya kalau laki-laki sudah di dalam hatinya ada seorang wanita yang dia tuliskan di dalam dadanya, di dalam hatinya, maka setiap apapun selalu ingat istri. Makan enak yang pertama kali ya disuguhi itu istrinya. Minum enak pertama kali yang diberikan kepada istrinya. Kenapa? Itulah sejatinya. Kenapa seorang wanita diperintahkan berjihad kepada suaminya? Supaya dia bisa menyenangkan. Ketika menyenangkan, laki-laki itu akan tenang. 1000 wanita yang menggoda tidak akan menggoyahkan pandangan dan hati wanita dan hati laki-laki itu. Karena dia sudah mendapatkan ketenangan bersama seorang wanita yang menyenangkan. Ya, menjadi seorang istri yang menyenangkan itu berat. Menjadi istri yang ahli ibadah banyak. Tapi belum tentu istri yang ahli ibadah itu menyenangkan. Menjadi istri yang rajin ngaji banyak. Tapi menjadi orang yang menyenangkan setelah dia ngaji untuk suaminya belum tentu. Makanya merupakan sebuah kenikmatan besar kalau ada wanita dimudahkan beribadah, dimudahkan dia taat, dimudahkan pula dia menyenangkan untuk suaminya. Maka itu karunia besar. Karena apa? Karena mudahnya dia mendapatkan ridho dari suaminya ketika dia menjadi teman yang menyenangkan. Itu yang kita harus mengerti. Makanya saya selalu mengatakan kecocokan hati itu lebih dahsyat daripada kecocokan fisik. Karena kecocokan fisik itu tidak bertahan lama. Karena di atas kecantikan selalu ada kecantikan. Tapi kecocokan hati itu merupakan perkara yang prosesnya lama. Dari sebuah komunikasi yang selalu dijaga, saling menghargai, saling mengerti, saling bersabar, saling memberikan udzur. Disitulah ada kecocokan hati. Kalau kecocokan fisik bisa didapatkan manusia dalam 5 menit, 10 menit memandang. Kecocokan fisik bisa terlihat ketika manusia jatuh cinta pada pandangan pertama. Kecocokan fisik bisa didapatkan oleh manusia ketika mereka bertemu di satu tempat, lalu duduk tidak berada jauh dari tempat orang yang dia kagumi fisiknya. Kecocokan fisik bisa didapatkan dalam proses yang sangat instan. Tapi kecocokan hati itu merupakan proses yang panjang. Dan kecocokan hati itu tidak selalu melulu masalah fisik. Saya pernah bicara, kalau tidak salah dengan Fadil, salah satu tim saya ini dulu waktu umrah. Saya mengatakan bahwasanya kecocokan hati itu lebih panjang daripada kecocokan fisik. Jadi kecocokan hati itu panjang daripada kecocokan fisik. Makanya itulah yang kita jumpai bagaimana kita mendapati Ibunda Khadijah itu tidak merupakan wanita yang paling cantik yang dinikahi oleh Rasulullah. Ada Ibunda Aisyah cantik, ada Bunda Maria Qibtiyah juga cantik, Zainab juga diberikan anugerah fisik yang Masya Allah. Tapi posisi Ibunda Khadijah menjadi wanita yang paling dicintai oleh Nabi itu tidak tergantikan oleh siapapun. Walaupun fisiknya kecantikan Ibunda Khadijah masih kalah dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Kenapa? Karena kecocokan hati itu tidak bisa dikalahkan oleh kecocokan fisik. Ya, kecocokan hati itu bagian dari proses sabar, ridho, ngasih udzur dan lain sebagainya. Itu yang kita harus paham. Ada banyak orang, maaf ya kita contoh. Mungkin contohnya agak ekstrim mungkin ya. Ada orang berpoligami, ada sebuah kisah nyata. Ada orang poligami. Ketika dia poligami, menikah dengan wanita yang lebih muda daripada istri pertamanya. Istri pertamanya sempat khawatir, ya kan? Ya sempat kecewa, sedih dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu seorang istri yang pertama ini berusaha untuk memperbaiki bagaimana muamalah dia bersama suaminya, dia mengevaluasi, dia terima gitu. Sampai akhirnya sang suami akhirnya kecocokan dia bersama istri pertama itu memang tidak bisa digantikan oleh istri yang kedua, walaupun mungkin lebih muda secara fisik. Malah justru dia bersama dengan istri yang pertama. Sampai istri yang pertama sering mengingatkan suaminya, kamu harus pergi ke dia, ini kan juga istrimu. Bahkan sampai diingetin berkali-kali. Ini kisah nyata. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya inilah perkara yang kita harus mengerti. Kita ini
harus menjadi sebuah pribadi yang menyenangkan. Makanya kita belajar dari apa yang kita jumpai dan kita dapati dari kisahnya Rasulullah ketika melibatkan Aisyah, ketika diundang pada sajian makan, maka di situ kita mendapati sebuah kaidah indah. Makan itu nikmat, tapi dengan siapa kamu makan itu lebih penting daripada kenikmatan makan itu sendiri. Itu yang kita harus paham. Makanya menjadi pribadi yang menyenangkan itu seorang istri itu, makanya sampai kita akhirnya dapetin kenapa kok balasannya surga. Karena harmonisasi sebuah keluarga itu terletak bagaimana sang ratu. Ketika sang ratunya sudah menyenangkan, semuanya itu menjadi sebuah energi positif di dalam rumah. Anaknya juga akan bercanda, suaminya pulang dalam kondisi yang lapang. Seberat apapun masalah di luar rumah, dia pulang, dia akan mendapati charger dan booster kembali dari istrinya. Makanya saya tuh mencoba mengulik gitu. Kenapa ya kok istri ketika menyenangkan mendapatkan surga kok gampang banget seakan-akan. Ternyata karena memang efeknya itu luar biasa. Surganya suami itu bisa jadi lebih mudah didapatkan seorang suami ketika dia mendapati istrinya menyenangkan. Anak-anaknya juga lebih mudah berkualitas dalam keimanan ketika dia mendapati ibunya itu dalam ketakwaan dan menyenangkan untuk bapak mereka dan menjadi kebaikan untuk keluarga mereka. Maka inilah yang diperlihatkan oleh Ibunda Aisyah. Ya. Jadi Ibunda Aisyah itu telah berhasil menjadi pendamping Rasulullah SAW. Mungkin ada yang berkata, Ustadz, bukankah istrinya Rasulullah banyak? Kenapa yang disebutkan hanya Aisyah? Begini, saya sudah pernah menyebutkan di beberapa kali kajian. Rasulullah itu berpoligami. Dan kita harus paham, dalam sifat poligami itu diwajibkan untuk adil. Tapi adil itu bukan di dalam masalah cinta. Adil itu di dalam masalah pembagian. Nafkah, pembagian rumah, pembagian bermalam, itu harus adil. Masalah cinta, tidak ada kewajiban untuk rata, karena memang yang menguasai hati manusia itu sejatinya adalah Allah. Ibu Rasulullah lebih mencintai Bunda Aisyah daripada istri-istri yang lainnya. Tapi itu pun tidak menjadikan Nabi berlaku zalim dan berlaku tidak adil kepada istri-istrinya. Semua mendapatkan jatah yang sama. Walaupun hatinya Nabi lebih cinta kepada Ibunda Aisyah. Makanya salah satu doanya Nabi kepada Allah pada saat itu ketika beliau masih hidup, Allahumma la talumuni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, janganlah engkau mencelahku terhadap perkara yang engkau miliki tetapi tidak aku kuasai. Apa perkara yang dimiliki oleh Allah dan tidak dikuasai oleh Rasulullah? Kecintaan Nabi kepada Ibunda Aisyah lebih besar daripada istri-istri yang lain. Walaupun dengan itu Nabi memberikan kasih sayang, kewajiban, memberikan keadilan kepada seluruh istrinya dan tidak ada satupun istrinya Nabi yang merasa terzalimi oleh Rasulullah SAW. Dan itu yang menjadikan kita memahami ini. Makanya disinilah kita memahami tentang pentingnya kita di dalam berumah tangga itu adalah semoga orang yang bersama kita di dalam berumah tangga itu sejatinya adalah sahabat kita. Apapun yang dilakukan bersama dengan sahabat itu terasa menyenangkan. Kalau saya pernah melihat satu potongan video pendek yang pernah dijelaskan, kalau kamu menuju ke Bintaro contohnya, ketika kamu menuju ke Bintaro bersama dengan teman yang kamu tidak terlalu cocok, kamu pasti sebelum naik mobil itu sudah membayangkan, aduh ke Bintaro sama orang yang saya nggak terlalu cocok. Berat, harus pura-pura ngobrol, harus pura-pura begini. Padahal kita tidak ada kecocokan. Mungkin perjalanan ke Bintaro, Saraya, perjalanan ke Semarang. Karena saking terasanya waktu berjalan. Beda kalau kita ke Bintaro bersama dengan teman akrab kita. Mungkin perjalanan ke Bintaro tidak akan terasa waktunya berjalan untuk kita. Maka pada video itu lalu dikatakan, kalau perjalanan kamu ke Bintaro saja, kamu membutuhkan teman yang klop supaya kamu enak di dalam perjalanan. Apalagi di dalam perjalanan mengarungi kehidupan. Kita tidak hanya butuh istri, kita tidak hanya butuh suami, kita ini butuh sahabat. Butuh sahabat yang tentunya itu menjadi sebuah pribadi yang menyenangkan. Makanya betul, saya itu sangat terinspirasi oleh seorang ulama yang mengatakan, terkadang
sengaja membodohi diri kita untuk menyenangkan pasangan kita itu termasuk hal kebaikan. Rasulullah ketika lomba dengan Ibunda Aisyah, Rasulullah kan pertama kali kalah. Pada dasarnya Rasulullah itu bisa menang. Tapi Rasulullah sengaja untuk ngalah supaya menyenangkan istrinya Aisyah. Karena terkadang itu merupakan sebuah perkara yang berkah. Karena itu proses untuk bisa menyempurnakan makna persahabatan di dalam pernikahan. Ibunda Aisyah pada hadis ini memposisikan dirinya bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai pribadi yang menyenangkan. Sampai-sampai ketika diundang, Rasulullah itu memikirkan Aisyah ketika beliau diundang dalam jamuan makan. Itu menunjukkan kepada kita betapa tidak ada persahabatan yang paling agung kecuali persahabatan suami istri. Makanya Masya Allah ya, kalau ada orang kan hari ini kan sering sekali ya kita ada sebuah ada sebuah penelitian yang terus gitu. Apakah bisa laki-laki dan perempuan bersahabat? Ya sebenarnya persahabatan laki-laki dan perempuan yang tidak diikat oleh cinta karena Allah, tidak diikat oleh keimanan, pasti di dalamnya ada banyak kemudaratan. Terlepas itu penelitian ada yang mengatakan bisa kok punya sahabat bukan pasangan kita laki-laki dan perempuan, tidak bisa. Imam Ibnu Katsir lalu menjawab dengan tegas, persahabatan paling agung untuk persahabatan suami istri. Dan itulah merupakan bagian dari sebuah perkara. Seorang suami dan istri itu harus menjadi anis. Anis itu apa? Teman yang menyenangkan. Teman ngobrol, teman bercanda. Teman untuk merasakan sukacita pada kehidupan. Ngobrol dalam perkara yang tidak penting. Tapi itu menyenangkan dalam kehidupan berumah tangga. Itulah sejatinya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Lalu Ali bin Abi Thalib menyampaikan, min sa'adatil mar'i khamsatu asya. Untuk mendukung dari hadis ini, maka Ali bin Abi Thalib pernah berkata, sesungguhnya kebahagiaan seseorang itu ada 5. Kebahagiaan seseorang itu ada 5. Maka kata Ali bin Abi Thalib, antakuna zaujatuhu muwafaqah. Yaitu yang pertama, dia memiliki istri yang sejalan dengan dirinya. Dia sejalan satu frekuensi, satu gelombang dalam perkara apapun, dalam bercanda, dalam perkara serius, dalam pendidikan anak. Dia memiliki partner hidup yang sejalan. Makanya pilihan redaksi kata yang dipilih oleh Ali bin Abi Thalib itu adalah muwafaqah. Coba Bapak dan Ibu kita ulik ya kata-kata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak mengatakan tanda kebahagiaan seorang laki-laki memiliki istri yang sholihah. Yang disebutkan oleh seorang Ali bin Abi Thalib tidak hanya menyebut itu, tapi Ali bin Abi Thalib lebih memilih kata antakuna zaujatuhu muwafaqah. Dia memiliki seorang istri atau seorang suami yang sejalan, satu frekuensi dengan dirinya. Ya, enak. Wa auladahu abraran. Lalu anak-anak itu baik kepada mereka, atau anak-anak itu baik kepada dirinya. Anak-anak itu berbuat baik kepada dirinya, punya empati kepada orang tuanya. Sebagian para ulama itu mengatakan abrar itu kebaikan di atas kebaikan. Makanya disebut dengan kata ihsan, kepada orang tua itu ihsan. Dari kebaikan di atas kebaikan itu adalah anak yang memberikan prioritas kebaikan kepada orang tua. Jadi misalkan ada anak dapat gaji pertama langsung diberikan semuanya kepada ibunya, itu namanya ihsan. Karena apa? Karena dia melakukan kebaikan di atas kebaikan. Maka kebahagiaan seseorang itu ketika mendapatkan pasangan yang sejalan, anak yang memberikan kebaikan di atas kebaikan kepada orang tuanya, wa ikhwanuhu atqiyah, mendapatkan saudara yang bertakwa, kemudian wa jiranuhu sholihin, dan mendapatkan tetangga yang sholih, wa rizquhu fi baladihi, dan rezekinya itu tidak jauh dari negerinya. Jadi dia tidak perlu safar ke tempat yang jauh untuk menjemput rezeki, tapi rezekinya itu ya di dekat rumahnya dia tinggal. Maka itu merupakan sebuah kebahagiaan seorang laki-laki. Ya. Makanya di sini kita memotret apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, antakuna zaujatuhu muwafaqah. Dia memiliki seorang istri dan suami yang sejalan.
seide dengannya, satu frekuensi dengannya dalam perkara apapun. Dan itu menjadi sebuah kemuliaan yang dia dapatkan di dalam kualitas kehidupan. Nah, inilah yang kita memahami betapa pentingnya melibatkan perkara-perkara yang ada irisannya dengan dunia wanita bersama dengan seorang wanita, melibatkan mereka di dalam urusan-urusan yang sifatnya bisa memberikan penghargaan kepada wanita. Bisa jadi perkara-perkara semacam ini tampaknya kecil bagi seorang laki-laki, tampaknya remeh, tetapi dampaknya besar bagi seorang perempuan dalam proses dia menjalani kehidupan dengan kewajiban. Yang tentunya kewajiban itu tidak pernah berhenti dan tidak ada kata libur. Namanya juga bersama dengan anak kan tidak pernah ada kata libur. Makanya anak pergi ke sekolah bisa bernafas sejenak, tapi setelah anak pulang sekolah, kewajibannya sudah menunggu sampai malam, sampai pagi kembali. Dan tentunya dibutuhkan penghargaan yang diberikan oleh suaminya dalam perkara-perkara yang sifatnya sesuai dengan fitrahnya seorang perempuan. Makanya inilah yang menjadikan kita belajar dari Rasulullah SAW. Nabi itu melibatkan istrinya dalam proses-proses yang menyenangkan. Adapun proses-proses yang berat, ketika bersinggungan dengan resiko, strategi yang dilakukan oleh Nabi tidak pernah mengajak istrinya, karena Nabi tahu itu bukan fitrahnya seorang wanita. Nabi ketika strategi perang, besok perang Badar, ngapain? Nabi tidak ngajak bicara dengan istrinya. Karena kalau kita ngajak bicara sama istri kita dalam perkara-perkara strategis, malah membebani dirinya. Atau terkadang dia memberikan sesuatu yang beririsan dengan perasaannya. Nabi ketika ada urusan hijrah, sama siapa Nabi hijrah, sama ini siapa Rasulullah hijrah pergi ke Madinah, Nabi langsung memutuskan, kamu yang pergi dulu, saya nanti setelah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib nanti setelah saya. Nabi langsung memutuskan. Dalam perkara-perkara yang berisiko, perkara-perkara strategis, Nabi tahu pada saat itu beliau tidak melibatkan istrinya. Karena justru melibatkan istri akan justru membebani seorang wanita, dan wanita tanpa sadar akan keluar dari fitrahnya. Dan inilah yang menunjukkan betapa qawamnya Rasulullah SAW. Seorang laki-laki yang pandai menempatkan posisi sesuai dengan posisi-posisi yang beliau lihat dari petunjuk wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami dalam perkara ini kita juga belajar betapa pentingnya kita memiliki teman yang menyenangkan pada kehidupan kita. Inilah yang kita harus paham. Makanya kita tentunya memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah itu memberikan kepada kita kualitas persahabatan kita yang semakin mendalam bersama dengan pasangan-pasangan hidup kita. Tidak ada persahabatan yang kita minta kepada Allah kecuali persahabatan kita dengan pasangan hidup kita. Dan ingat, ketenangan itu sejatinya bukan sebuah proses, tetapi ketenangan adalah sebuah hasil dari perjalanan panjang dengan hak dan kewajiban yang kita tunaikan pada kehidupan bersama dengan orang yang telah Allah pilihkan dalam kehidupan kita. Terkadang dari berbagai macam ketidakberesan kita di dalam berumah tangga, bukan yang salah itu jodohnya, tetapi yang salah adalah cara kita memberikan maintenance pada keluarga ini. Mungkin tidak sesuai dengan syariat, mungkin ada yang terlupakan, ada yang terabaikan dalam proses hak dan kewajiban. Karena pilihan Allah itu selalu yang terbaik. Tetapi mungkin kita yang kurang memiliki ilmu di dalam menyikapi segala sesuatu. Semoga kita menjadi pasangan yang selalu bersyukur dalam setiap apapun yang kita miliki. Terutama dalam pilihan hidup yang telah Allah berikan pada kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Disinilah kita belajar beberapa hal yang penting. Yang pertama, bagaimana sisi letak qawamnya seorang suami adalah pandai mengiris mana yang sesuai dengan fitrahnya wanita dan mana yang tidak sesuai dengan fitrahnya wanita, dan melibatkan wanita yang sesuai pada fitrahnya. Yang kedua yang kita dapati adalah Rasulullah dalam perkara yang mubah selalu melibatkan istrinya. Karena pada dasarnya melibatkan istri merupakan perkara penghargaan seorang laki-laki kepada seorang istri di dalam kehidupan berumah tangga. Yang ketiga, mengajak keluar seorang wanita dari rumah itu merupakan salah satu kulturnya sunnah sesekali ya. Karena kita tahu bahwasanya tidak ada tempat yang paling baik bagi seorang wanita kecuali dinding rumahnya. Tapi mengajak mereka keluar ditemani oleh suaminya itu merupakan bagian dari kebaikan. Karena Rasulullah mengajak istrinya keluar dari rumah dan memenuhi undangan.
Yang keempat, di sini pentingnya kita memahami, mendapati suasana partner yang menyenangkan di dalam kehidupan berumah tangga itu betul-betul merupakan sebuah kenikmatan hidup. Sebagaimana kita merujuk apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, tidak ada persahabatan yang paling agung kecuali persahabatan seorang suami istri. Nabi tahu makanan yang dimasak laki-laki Persia itu enak, tapi Nabi juga memikirkan makan sama siapa itu juga lebih penting. Makanya Nabi melibatkan Aisyah untuk diundang. Dan itu menunjukkan kepada kita, makan itu nikmat, tapi lebih nikmat kamu bersama siapa ketika makan, itu juga diperhatikan. Semoga kita mendapati partner yang menyenangkan, persahabatan yang menyenangkan di dalam kita berumah tangga. Ini yang kita sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberi